Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Kamis 26 Mei 2022 bersama saya Furqon Audin. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Dan inilah Kabar Petang selengkapnya. Rektor Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Al-Makin, mengajak masyarakat Indonesia menerapkan sikap dan perilaku beragama yang baik dan santun, bukan memenuhi konten media dengan simbol-simbol agama yang berlebihan. Jika mengamati konten-konten di medsos, YouTube, atau televisi yang dipenuhi konten-konten agama atau simbol-simbol agama yang berlebihan, menurut dia, itu tanda masyarakat sedang tidak baik-baik saja, sedang berkonflik, berebut kekuasaan, atau berebut yang lainnya. Itu semua menjadi cermin cara beragama yang bukan intinya beragama. Agama menjadi candu dan bukan menjadi penuntun akhlak, katanya. Bagaimana menyikapi pemikiran Prof. Al-Makin? Apakah terpapar radikalis sekuler? Apa bahaya pemikiran kapitalisme, liberalisme, sekularisme, dan komunisme? Untuk bahasnya, kami terhubung dengan Ustadz Abu Zaid dari Tabayun Center. Assalamualaikum, Ustadz Abu Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abu Zaid, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana, Mas Furqon? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Ustadz, dikabarkan Rektor Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Al-Makin, mengajak masyarakat Indonesia menerapkan sikap dan perilaku beragama yang baik dan santun, bukan memenuhi konten media dengan simbol-simbol agama yang berlebihan. Bagaimana tanggapan atas pernyataan tersebut untuk Ustadz Abu Zaid? Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu yang paling penting dalam konteks apa ya, dia bicara seperti itu, artinya dia itu komentari siapa kan begitu ya. Jangan sampai kita memberikan reaksi tapi sebenarnya itu bukan untuk kita gitu, bukan untuk umat Islam gitu. Nah, jadi kalau menurut saya apa yang dia sampaikan itu tentu mengomentari Islam ya, karena mayoritas penduduk negeri ini tentu kaum muslimin, yang paling banyak pakai medsos juga umat Islam, dan tentu yang dianggap konten-konten yang memenuhi media sosial itu tentu paling banyak adalah konten-konten agama Islam. Ya, itu juga kita bisa lihat sendiri di berbagai sosial media ya, itu bisa kita lihat seperti itu adanya. Nah, kemudian ketika Profesor Al-Makin itu mengatakan bahwa itu bukanlah sikap yang baik di dalam berperilaku dalam beragama, ya, bukan sikap yang beragama yang baik dan santun, yang memenuhi konten-konten media sosial dengan simbol-simbol agama yang berlebihan. Nah, tentu kalau kita kaitkan dengan Islam ini jelas tidak bisa kita terima ya. Kenapa? Karena yang pertama kita bisa pastikan ya, minimal kita duga kuat memang sudut pandang yang dipakai oleh Profesor Al-Makin ini adalah sudut pandang sekuler. Ya, sudut pandang sekuler, bahkan mungkin sekuler liberal begitu ya, yang mana kehidupan itu tidak boleh diatur oleh agama, dalam hal ini Islam. Islam itu hanya persoalan privat, persoalan pribadi, ya, bukan perkara publik. Sehingga kalau di ranah publik seperti sosial media itu dipenuhi konten-konten beragama, itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak santun dan lain-lain. Nah, ini kita bisa tangkap seperti itu. Jadi sudut pandang yang dipakai ini yang menjadi masalah, yaitu sekuler. Ya, kalau kita kembalikan ke Islam, justru kehidupan sekarang ini jauh dari Islam. Kalaupun konten-konten
sosial media itu banyak mengupload atau mengandung simbol-simbol beragama seperti pembahasan-pembahasan syariat dan seterusnya. Nah, itu baru pembahasan saja, itu masih kurang begitu ya. Dan belum tentu pembahasan itu juga benar sesuai Islam, sesuai akidah dan syariah Islam. Karena wajibnya umat Islam itu memahami seluruh ajaran Islam dan menerapkannya secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya untuk ranah privat, tapi juga ranah publik. Bukan untuk perkara-perkara pribadi, tapi juga perkara masyarakat dan negara. Nah itu, jadi tentu komentar beliau itu sangat tidak bisa kita terima, karena itu adalah komentar yang lahir dari akidah atau keyakinan sekuler, yang itu jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Begitu, Mas Furqon, kurang lebihnya. Iya, Ustaz Abu Jad. Menurut beliau, menurut Rektor, banyak sekali materi penting yang bisa dikemas menjadi pesan-pesan keagamaan melalui berbagai konten baik di media sosial. Di antaranya adalah moderasi beragama. Betulkah moderasi beragama itu baik menurut Bung Abu Jad? Dan apa dampak pemikiran moderasi beragama tersebut? Ya, baik. Ya, berarti apa yang saya sampaikan di awal tadi terbukti ya, bahwa sudut pandang beliau itu adalah sekuler, ya. Jadi sekuler itu adalah memisahkan Islam atau agama dari kehidupan, memisahkan agama dari negara. Jadi negara, kehidupan publik, masyarakat dan negara tidak boleh diatur oleh Islam, oleh syariat Islam dan lain-lain. Nah, sehingga yang ditawarkan adalah moderasi beragama. Nah, moderasi beragama sendiri ini harus kita kritisi. Paling tidak ya, dari segi misalnya pluralisme. Kan moderasi beragama itu yang termasuk ide yang paling kuat kan pluralisme agama ya. Bahwa semua agama sama, Islam dan agama lain sama. Ya. Sehingga kalau yang mengatakan Islam saja yang benar dianggap radikal. Ya, kalau mengakui semua agama sama baru dikatakan sebagai moderat. Jadi moderasi beragama itu kan proses untuk menjadikan umat Islam itu bisa menerima sekularisme sebagai ideologi mereka. Jadi supaya moderasi itu kan begitu ya, moderasi beragama itu supaya umat Islam bisa menerima sekularisme sebagai ideologi mereka dan kapitalisme ataupun demokrasi lebih khusus sebagai sistem hidup mereka. Ya, jadi umat Islam tidak lagi menuntut pelaksanaan syariat Islam secara kafah. Nah, moderasi agama itu sebenarnya kan itu yang diinginkan ya, sehingga nanti umat Islam tidak lagi mempersoalkan penjajahan yang menimpa mereka yang dilakukan oleh ideologi sekuler, kapitalisme, akidah sekuler dengan ideologi kapitalismenya dengan sistem yang sekarang menguasai dunia. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya moderasi beragama itu adalah menjinakkan umat Islam supaya akidahnya menjadi akidah moderat, menyamadudukkan semua agama, dan tidak lagi menganggap syariat itu perkara penting yang harus diterapkan secara kafah. Nah, jadi nampak sekali bahwa memang sudut pandangnya itu adalah sekularisme. Nah, justru dalam hal ini kita harus menekankan ya, bahwa moderasi beragama itu tidak bisa diterima oleh akidah Islam, karena Islam mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Ya. Jadi Islam saja yang benar, yang lain tidak benar. Hanya saja yang perlu kita kasih catatan adalah bahwa ada tuduhan. Dan ini sudah menjadi tuduhan atau persepsi yang diarahkan kepada umat Islam bahwa kalau kita mengatakan semua agama tidak sama, artinya Islam saja yang benar, itu seolah-olah identik dengan sikap garang, keras ya. Terus bahkan teroris dan lain-lain, nggak ada hubungannya. Karena begini faktanya, kaum muslimin di Indonesia ini sudah berapa abad sih? Paling tidak kalau dari abad 12-13 itu sudah hampir sekitar 700 tahun di sini. Nah, meskipun umat Islam mayoritas, ada agama-agama lain. Apakah selama ini umat Islam di Indonesia itu mengatakan semua agama sama? Kan tidak.
Ada ajaran pluralisme itu kan akhir-akhir ini saja. Terus apakah selama ini, selama 700 tahun kurang lebih itu, umat Islam itu bersifat barbar? Ya, umat Islam yang mengatakan semua agama sama itu, maaf ya, yang mengatakan umat Islam Indonesia yang 700 tahun itu yang kurang lebih 700 tahun, yang meyakini hanya Islam yang benar, yang lain salah, apa terus barbar gitu ya, yang bukan orang Islam terus dibantai segala macam, kan nggak ada. Kenapa? Karena Islam punya syariat. Ya, agama masing-masing. Yang benar Islam, yang lain salah. Ya kan? Tapi ada hak-hak bertetangga. Tetangga kita misalnya bukan Muslim. Ada hak untuk saling menjaga masing-masing bertetangga. Ada hak silaturahmi kalau kerabat meskipun mereka misalnya bukan Islam. Dan ada hak lain. Jadi tuduhan bahwa kalau mengatakan Islam saja yang benar terus identik dengan kekerasan dan lain-lain itu tuduhan fitnah yang keji. Karena faktanya berabad-abad umat Islam mayoritas di negeri ini mengatakan agama Islam saja yang benar, itu tidak pernah terjadi hal yang seperti dituduhkan itu. Jadi kalau urusan toleransi itu umat Islam sudah matang dan kenyang dengan pengalaman selama berabad-abad. Tidak ada masalah gitu ya. Jadi ini nampak sekali bahwa moderasi beragama itu adalah proyek ya untuk menjinakkan umat Islam supaya tidak melawan penjajahan yang berlangsung di negeri-negeri mereka. Yang kita saksikan belakangan ini begitu masif lah kan. Jadi fakta-fakta perekonomian, politik segala macam itu penjajahan nampak jelas. Begitu, Mas Prukon. Ya, Ustaz Abuyat. Tadi kita mengutip sedikit tentang apa yang disampaikan oleh beliau, agama menjadi candu dan bukan menjadi panutan akhlak. Apakah pernyataan rektor tersebut mengidentifikasikan paham liberalisme dan sosialisme, Ustaz Abuyat? Dan bagaimana seharusnya menyikapi pemikiran beliau ini, Bu? Iya, ya apalagi ada mengatakan agama candu ya. Ini kan seperti pernyataan komunisme ya. Jadi pernyataan dari orang-orang komunis, agama itu candu karena menurut mereka agama itu meninabobokan manusia, membuat manusia tidak berani memberontak atau tidak berani melawan kedoliman para kapitalis. Ya, itu kan terjadinya di Eropa misalnya, di Prancis dan lain-lain, atau di Inggris ya. Jadi agama menjadi candu, menjadi tameng bagi tokoh-tokoh agama, menjadi candu bagi umatnya untuk tidak berani melawan dominasi tokoh-tokoh agama dan kapitalis itu. Nah, jadi pernyataan ini sungguh menyesatkan ya. Jadi agama itu candu, jadi candu itu kan pasti negatif toh. Nggak ada candu kok positif gitu. Jadi ini jangan sampai yang dimaksud itu Islam itu sebagai candu yang membuat umat Islam itu jadi tidak sadar atau ngawur ya, mabuk ya. Sehingga mereka tingkah lakunya tidak terkontrol dan lain-lain. Nah, ini tentu pandangan-pandangan yang sangat menyesatkan dan itu sangat disayangkan lahir atau keluar dari seorang rektor ya dari perguruan tinggi Islam yang tentu itu dianggap mewakili secara langsung atau tidak pandangan-pandangan yang lahir dari seorang intelektual Muslim atau bahkan bisa jadi institusi dan lain-lain meskipun nggak dinyatakan begitu ya. Nah, jadi ini tentu perkara yang harus kita kritisi ya, bahwa bagaimana bisa terjadi seorang Muslim menganggap agama itu candu ya, dan keberadaan konten-konten media sosial yang banyak mengupas persoalan-persoalan agama dalam hal ini Islam dianggap sebagai perkara yang tidak semestinya, itu kan sangat disayangkan ya. Jadi ke depan mestinya umat Islam ini lebih lagi semangat mengkaji ya agama mereka. Tentu tidak cukup mengandalkan sosial media ya. Karena sosial media itu isinya kan di samping ada yang benar, yang mengawur juga banyak ya. Ya, memang tidak semua bisa diterima pembahasan di sosmed itu karena memang banyak juga yang ngawur-ngawur, yang ngaco dan seterusnya. Di samping banyak sekali juga pembahasan-pembahasan Islam yang lurus. Nah, hanya saja ini tidak cukup
tapi harus ngaji intinya ya. Jadi para netizen ini harus ngaji supaya mereka bisa membedakan betul-betul mana yang sesuai Islam, mana yang tidak secara rinci. Bukan hanya sekedar mengandalkan tulisan atau video atau apa yang ada di sosial media. Begitu, insya Allah. Ya, Ustaz Bujat, ini pertanyaan terakhir buat panjenengan nih. Apa bahaya pemikiran kapitalisme, liberalisme, sekulerisme, dan komunisme bagi generasi muda, khususnya mahasiswa? Dan bagaimana nih cara mencegah generasi muda agar tidak terpapar pemikiran-pemikiran tersebut? Bung Ustaz Bujat, monggo. Baik ya. Jadi sekularisme ataupun isme-isme semacam itu yang lahir dari sekularisme ya, misalnya liberalisme, komunisme dan lain-lain, ini kan akidah ya, di dalamnya itu ada akidah sekuler, akidah komunis. Nah, bahayanya jelas kalau seorang Muslim, khususnya generasi muda, sampai meyakini sekularisme, meyakini komunisme, berarti dia telah keluar dari Islam. Itu yang paling penting itu. Ya. Jadi kalau dia seorang Muslim, tapi kemudian meyakini sekularisme, bahwa agama itu tidak boleh mengatur kehidupan, bahwa agama hanya mengatur ibadah mahdoh saja, agama tidak mengatur perkara-perkara sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain, ya. Nah ini berarti bermasalah akidahnya. Ya, dia kalau begitu berarti akidahnya rusak, akidah Islamnya, dan dia keluar dari akidah Islam. Apalagi jelas-jelas misalnya komunisme. Itu bahaya paling besar itu. Tanpa disadari, sadar atau tidak, dia telah keluar dari Islam. Terus yang kedua, tentu ini akan berpengaruh terhadap pola hidupnya, karena pandangan sekuler dan komunis itu nanti akan membuat dia tidak terikat lagi dengan akidah dan syariat Islam. Gaul bebas, ya kayak sekarang yang terjadi itu kan. Kemudian semau gue lah, berbuat apa saja lah, hidupnya jadi nggak jelas, untuk dirinya aja belum tentu jelas. Ya suka-suka lah, mau belajar, mau tidak, menuntut ilmu, mau tidak. Ya, bahkan kalau sudah lulus kuliah, mau kerja, mau tidak, ya suka-suka lah. Nggak ada rasa tanggung jawab, karena memang tidak ada kaitannya dengan akidah dan syariat Islam. Nah, kemudian kalau upaya yang harus dilakukan, ya ngaji lah. Nah, ini yang paling ditakuti oleh penjajah kan ngaji toh. Ngaji Islam kafah. Nanti karena dengan begitu dituduh sebagai radikal dan lain-lain. Ya enggak apa-apa kalau dituduh. Yang penting kita tidak melakukan kesalahan, ya, tidak melakukan kekerasan, pemaksaan, apalagi terorisme. Itu yang paling penting, karena itu memang tuduhan mereka. Ya, seolah-olah kalau belajar Islam yang benar, ya, yang kafah, terus jadi radikal atau apalagi teroris. Nah, itu kan tuduhan yang tidak terbukti sampai hari ini. Karena betapa banyak, justru faktanya semakin paham Islam itu akan semakin santun. Ya, semakin ngerti haknya dan kewajibannya, dia akan semakin santun untuk dirinya sendiri, orang tuanya. Kalau udah nikah ya istri dan keluarganya dan masyarakatnya. Karena memang Islam memerintahkan kita untuk berbuat adil, ya, melaksanakan kewajiban untuk semua orang, tidak hanya ribut minta haknya dipenuhi. Saya kira begitu ya, yang paling penting yang ngaji, ya. Jadi jangan hanya ngaji di sosmed, tapi juga ngaji kepada ustadz-ustadz, guru-guru, ulama-ulama, kiai-kiai yang mengajarkan Islam secara kafah. Itu yang paling penting, insya Allah. Ya, terima kasih Ustadz Bujat atas waktu dan penjelasan yang luar biasa. Semoga jenengan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan di forum yang penuh barokah lainnya. Bisa kabar petang. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama setiap hari pukul 16.30 WIB. Akhirnya, saya Furqan Awaldin bersama kru yang bertugas petang ini undur diri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.